Aduh, gelap sekali. Aku lagi di mana nih ya? Wah, bunyi apa itu? Kok bau tidak sedap ini ya? Aduh, aku lagi di mana ini? Kok kayaknya sepertinya aku berada di dalam perut ikan ya? Tuhan, maafkan aku. Aku takut gelap seperti ini, Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Aku tidak mau lagi tidak taat padamu, Tuhan. Aku berjanji, Tuhan, aku mulai hari ini akan taat kepadamu ya Bapa. Ampuni kesalahanku ya Tuhan Yesus. Aku berada di mana ini ya? Aku sudah keluar dari perut ikan. Puji Tuhan, sangat menakutkan sekali di dalam perut ikan. Bau, terus suara-suara yang tidak enak didengar. Kenapa aku bisa di dalam perut ikan ya? Itu karena aku tidak taat. Tuhan Yesus, maafkan aku ya. Aku sudah tidak taat kepadamu. Ketika Tuhan menyuruh aku pergi ke Niniwe, aku tidak mau. Karena apa? Karena aku berpikir di Niniwe itu orang-orangnya jahat, orang-orangnya menyembah berhala. Buat apa aku ke sana? Aku nggak mau ke sana. Tetapi Tuhan menyuruh aku. Tuhan nggak tahu ini. Gak apa-apa deh kalau aku nggak mau ke sana. Aku kabur aja. Aku lari sekencang-kencangnya lari. Wah, ada perahu di sana. Aku naik perahu. Tuhan gak akan tahu kalau aku akan kabur dari Tuhan. Ngantuk sekali. Aku tidur dulu di dalam perahu ini. Tuhan gak akan tahu kalau aku di dalam perahu. Wah, ada angin. Wah, ada apa ini? Ombaknya terlalu kencang sekali. Wah, dia enak-enakan tidur lagi nih. Gimana sih nih? Aku tahu nih pasti Tuhan memberikan kita angin seperti ini karena orang ini. Orang ini telah berbuat salah. Ayo, bagaimana kalau kita ceburkan aja dia ke dalam laut? Benar-benar teman. Gara-gara dia perahu kita jadi ombang-ambing di dalam laut nih. Bangun Pak, bangun Pak. Ada apa sih? Gara-gara Bapak, kapal kita jadi oleng dan diterjang oleh angin. Ini pasti kesalahan Bapak. Bapak sedang berbuat apa? Iya ya, memang aku tidak taat. Aku mau pergi dari Tuhan. Baiklah Bapak-bapak, maafkan aku. Aku yang sudah tidak taat ini. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan menyeburkan diri supaya kalian semua selamat. Maafkan aku ya Bapak-bapak ya. Apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik bayangin gak kalau Bapak Yunus hanya sekecil ini tetapi dimakan oleh seorang ikan yang besar. Seekor ikan yang besar. Apakah Bapak Yunus akan selamat di dalam perut ikan? Apa yang terjadi? Dia tahu kalau dia berdosa. Dia tahu kalau dia tidak taat. Dia mau kabur, dia mau pergi dari Tuhan. Dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta tolong, Tuhan maafkan aku. Maafkan aku yang tidak taat ini. Apakah doanya Bapak Yunus didengar? Tentu saja dia didengar oleh
tidak makan, tidak minum, napas pun bernapas pun susah karena di dalam perut tidak ada lubang angin. Tapi apa yang terjadi ketika dia bertobat, dia tahu bahwa dia salah. Di dalam 3 hari ikan pun memuntahkan dia keluar. Memuntahkan dia keluar. Dan di mana dia dimuntahkan? Ternyata dia dimuntahkan dekat sekali dengan kota Niniwe, kota yang Tuhan Yesus suruh dia untuk pergi ke sana. Tuhan mau apa sih? Bapak Yunus buat apa sih ke Niniwe? Ternyata Niniwe itu penuh dengan orang-orang yang berdosa. Dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia menyembah berhala, dia menyembah patung-patung, dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Tuhan mau mereka bertobat. Tuhan mau pakai Bapak Yunus supaya orang-orang di Niniwe semua diselamatkan. Nah, walaupun Bapak Yunus tidak mau, dia ogah-ogahan, tetapi ketika dia sudah dihukum oleh Tuhan, dia sudah bertobat, apa yang dia lakukan di Niniwe? Dia mengabarkan kabar sukacita, ya, Injil Tuhan Yesus ke orang Niniwe. Apakah orang Niniwe itu akan bertobat seperti Bapak Yunus? Kita lihat ya adik-adik, ternyata ketika Bapak Yunus datang satu-satu, dia mencari warga-warga sana, penduduk di sana. Dia bilang, ayo bertobat, ada Tuhan Yesus ada juru selamat, Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, akhirnya dengan pertolongan Roh Kudus, apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe yang berdosa itu, mereka mau bertobat dan mencari Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Dengan seorang yang tidak taat, ketika Tuhan mengubah dia menjadi orang bertobat, dia mengubah Yunus menjadi orang yang taat. Dan apa yang terjadi? Banyak orang diselamatkan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah taat hari ini? Nah, Kalisa mau tahu, apakah adik-adik yang kecil dengar-dengeran sama orang tua? Apakah adik-adik ketika mama bilang, adik jangan bermain di luar sedang hujan, apakah adik-adik mendengarnya? Ya mama. Atau malah mama, aku mau main dulu. Atau dengar-dengaran mama bilang, ayo dikerjakan PR dulu, nanti lama kan liburan. Apakah adik-adik mendengarkan, taat sama orang tua? Oh, harus dong. Nah, bagaimana kalau adik-adik berada di dalam jalan raya, banyak mobil, ya? Ini coba lihat adik-adik, 2 kakak, laki-laki dan perempuan ini, coba lihat, dia taat, ya? Dia taat di lalu lintas, dia menyeberang di zebra cross. Dia akan selamat nggak? Oh, sudah pasti dia akan selamat, ya. Tetapi bagaimana kalau sebuah mobil, ya, mobilnya itu dia ini tidak taat. Ya, coba lihat ini ada sebuah mobil. Dia semau-maunya ugal-ugalan. Dia mau langsung belok ke arah kanan, ke arah kiri. Wah, apa yang akan terjadi? Pasti ya, apa yang akan terjadi? Mobilnya akan tertabrak. Nah, bagaimana kalau adik-adik tidak taat di jalan raya? Apa yang akan terjadi? Pasti adik-adik akan tertabrak dan tidak akan selamat. Apa yang akan terjadi? Pasti kalian akan tertabrak. Nah, bagaimana dengan situasi saat ini? Ketika pemerintah menyuruh kita untuk stay di rumah, tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Bahkan mama papa pun tidak bekerja di luar, mereka bekerja di dalam. Dan kalian tidak sekolah, kalian
kalian harus belajar di rumah. Apakah kalian dengar-dengaran dengan orang tua suruh mengerjakan PR malah bermain atau malah mengerjakan sesuatu yang tidak penting, pekerjaan sekolah jadi terbengkalai? Baik nggak kalau begitu? Taat nggak? Nah, kalau misalnya ketika guru memberikan tugas-tugas yang banyak, setiap hari pasti dapat tugas dari guru kan? Nah, bagaimana kalau kalian mengerjakannya asal-asalan, nggak mau mengerjakan? Apa yang akan terjadi? Nilai kalian akan jelek, ya. Nanti guru juga akan menilai bahwa, wah, anak ini tidak taat, dia tidak boleh naik kelas. Nah, apa yang akan terjadi kalau kalian tidak naik kelas di tahun ini? Kan kasihan kan? Bukan hanya adik yang malu, tetapi kasihan mama papa yang harus mengeluarkan uang yang ekstra untuk membayar uang sekolah. Dan kalian juga malu diejek oleh teman-teman, tidak lulus sekolah. Karena apa? Karena tidak taat, tidak mau belajar dengan baik. Ya, di saat seperti saat ini bukan waktunya kita bermain, tetapi kita stay di rumah untuk apa? Untuk belajar. Ya, adik-adik, kalian tahu kan sekarang apa yang sedang terjadi? Wabah corona begitu menyebar di mana-mana, dan pemerintah Bapak Jokowi menyuruh kita untuk selalu berada di rumah, menjaga kesehatan, mencuci tangan kita, dan juga jangan lupa ya adik-adik, satu hal yang paling penting yaitu kita berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk nusa dan bangsa, untuk negara kita Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia kembali diselamatkan oleh Tuhan. Ya, wabah corona akan segera berakhir dan bangsa Indonesia taat dengan pemerintah. Ya, pemerintah itu adalah suara Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Bapak Jokowi memberikan keputusan yang terbaik, itu buat siapa? Buat kalian semua. Supaya apa? Supaya kalian semua selamat dari virus corona. Ya, nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalisa mau lihat ya, apakah dalam seminggu ini adik-adik sudah taat, adik-adik sudah mendengarkan mama papa, apakah adik-adik sudah belajar di rumah dengan baik? Ya, kalian gunakan waktu yang baik ini untuk belajar, ya, untuk membuat sesuatu di rumah yang berguna. Bantu mama papa ya di rumah ya, jangan cuma hanya memberantakin kamar doang, tetapi harus bantu mama masak di rumah, bantu membersihkan rumah. Itu namanya anak yang taat. Nah, sekarang Kalisa mau bikin kreativitas supaya kalian di rumah gak hanya nganggur aja. Kalisa akan punya 2 kreativitas yang unik banget. Oke? Tunggu sebentar ya. Nah, Kalisa punya 1 kreativitas ini untuk yang kelas Joy ya, untuk kelas yang kecil. Nih, seru banget loh ya. Hanya cukup 1 lembar kertasnya, tapi kertasnya jangan yang sudah ada tulisan ya. Kertasnya kertas polos. Nah, coba lihat Kalisa punya gambar lucu gak nih? Tuh, ketika dibuka, wah, ada siapa di dalam? Ada Bapak Yunus sedang merenung di sana. Dia berpikir, aduh Tuhan, maafkan aku, orang yang tidak taat ini, aku mau bertobat. Nah, bagaimana cara buatnya? Tunggu sebentar ya. Cukup hanya 1 lembar kertas ya. Caranya Kalisa akan ajarin ya. Caranya gampang sekali, mama-mama bisa bantu adik-adik di rumah. Ya, ambil selembar kertas putih, lalu lipat menjadi begini nih ya, lipatnya ya. Kalian lipat dulu 1, lalu kalian lipat ke bawah. Nah, ketika kalian sudah melipatnya, sekarang waktunya kita membuat ikan besar ya. Kalisa bilang ini ikan paus. Oke? Nah, mama-mama atau adik-adik bisa membuat gambarnya dulu. Ditutup dulu ya. Digambarnya dalam keadaan tutup ya. Nah, bikin dulu mulutnya, ekornya, dan giginya. Jangan lupa ya giginya ya. Tuh, kelihatan nggak ya warnanya? Terang nggak? Keterangan apa ke ininya nih? Bentar ya. Nah, bisa ya. Kalisa deketin sedikit boleh Kak? Tolong deketin ininya Kak ke ininya.
Nah, coba lihat itu digambar dalam keadaan tertutup ya, sedang di dalam kelipatan dan dilipat ya, sedang dilipat. Oke, nanti sudah. Oke, Kalisa kasih waktu ya untuk menggambarnya ya, gampang. Cuman bikin lingkaran yang besar ya, ekornya ditutup dulu ya, ekornya. Nah, ekornya jangan lupa ya, siripnya ya. Nah, giginya juga jangan lupa ya, giginya buat makan ya. Nah, atasnya dikasih pancuran sedikit ya. Dikasih matanya yang cute, matanya yang imut-imut. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Nah, Kalisa buka lipatannya. Nah, ketika dibuka lipatannya, giginya tolong ya diperpanjang sedikit. Wah, giginya banyak. Nah, antara mulut dengan mulut kasih lurus saja. Nah, yang ini juga dikasih lurus ya. Nah, udah itu di dalamnya digambar deh Bapak Yunus yang sedang merenung. Kasihan deh Bapak Yunus, makanya taat ya Bapak Yunus ya. Tuh, oke, sudah? Nuh, lihat Bapak Yunus yang sedang merenung. Oke, sudah ya. Nah, ketika sudah gambar kita sudah dibuat, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya supaya cantik ya, kita kasih pensil warna ya. Nih, kasih pensil warna, kita warnain ya. Kita warnai ya. Kita warnai biar bagus ya. Nah, warnain ya biar bagus. Matanya jangan dilupa diwarnain ya, dan bajunya Bapak Yunus. Oke, gampang ya. Mama-mama dan adik-adik bisa mengerjakan di rumah ya. Ya, kalau ditanya ini gambar apa? Gambar Bapak Yunus di dalam perut ikan. Kenapa dia bisa dalam perut ikan? Karena tidak taat. Nah, adik-adik harus jadi anak yang taat ya, supaya tidak dihukum Tuhan. Oke, nah ini untuk yang kelas Joy, untuk kelas yang kecil. Kalisa punya satu lagi loh kreativitas yang unik. Nih, ya, ambil karton berwarna biru. Ya, kalian buat lingkaran yang besar satu. Hanya satu aja ya lingkaran yang besarnya ya, warna birunya ya. Nah, terus kalian bikin ekornya. Ya, kalian bikin ekornya. Kalian bikin ekornya, lalu kalian bikin siripnya. Nah, jangan lupa ya dibikin matanya dulu ya. Nah, kalau sudah membuat lingkaran satu ya, karton birunya lingkaran satu, siripnya 2 dan 1 ekor. Oke. Nah, setelah itu kalian ambil karton berwarna merah. Ya, karton warna merahnya bikin lingkaran sama seperti ukuran warna yang biru, 2 ya, bikin lingkarannya 2 ya. Nah, setelah bikin lingkarannya 2, merah yang pertama ditempel dengan yang biru. Sehingga coba lihat nih, tuh bolak-balik warnanya biru dan merah. Nah, satu lagi ya, itu untuk mulut bawahnya. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kalian lem ya di siripnya, di ekornya, dan di dalam mulutnya. Nah, kalau kalian sudah gambar, sudah bikin yang bagus seperti ini, nah waktunya, kalau teman-teman punya Lego ya, nih Kalisa punya Lego pas-pas ya, ada jenggotnya ya, ada janggutnya. Nah, Legonya anggap aja ini sebagai Bapak Yunus yang tidak taat. Kalian masukkan ke dalam mulut ikannya. Kalian masukkan ke dalam mulut ikannya. Nah, ini dia Bapak Yunus yang sedang merenung di dalam mulut ikan. Oke, gampang ya 2 kreativitasnya ya. Oke, Kalisa mau kalian buat ya. Untuk minggu ini kalian buat sendiri di rumah ya, dibantu ya mama papa ya. Nih, keren ya, gampang, mudah ya. Bahannya juga gampang didapat. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kalisa mau mengingatkan kembali ya.
Kalisa mau mengingatkan kembali adik-adik, bukan berarti tidak ada ibadah sekolah minggu sehingga kalian tidak berdoa ya. Tetapi justru di saat-saat seperti ini, di saat ketika situasi tidak enak, kita harus memperbanyak doa. Ya, satu lagi Kalisa pesannya, yaitu kalian harus menjadi anak yang taat, dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran mama dan papa. Ya, supaya apa? Supaya kalian menjadi anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.